Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Putra Kamil dengan NIM S1S122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Haloleo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari bahasa pemrograman Python, yaitu konsep inheritance. Nah, apa itu inheritance? Nah, inheritance atau pewarisan adalah sebuah konsep eh, pewarisan kelas atau objek yang mewarisi sifat sifatnya ke kelas lainnya atau objek lainnya. Nah, di sini implementasi Python inheritance ini saya buat dengan kelas diagram. Nah, kelas diagramnya dapat dilihat pada sebelah kanan ini, dan kemudian kelas diagramnya nanti ini kita implementasikan dalam bentuk kode di Visual Studio Code. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan konsep inheritance atau pewarisan dari kelas diagram yang telah saya buat ini, di mana terdapat tiga kelas, yaitu pegawai, jabatan, dan gaji. Nah, konsep pewarisannya itu, nah di sini terdapat kelas jabatan yang sebenarnya merupakan juga merupakan kelas pegawai. Nah, di kelas jabatan ini akan mewarisi atribut dari kelas pegawai, yaitu nama, umur. Nah, akan tetapi pada kelas jabatan ini memiliki atribut yang tidak dimiliki pada kelas pegawai, yaitu atribut jabatan pegawai. Nah, sehingga jabatan ini merupakan inheritance atau turunan dari kelas pegawai. Karena di sini saya jelaskan tadi, kelas jabatan ini akan mewarisi atribut dari kelas pegawai, begitu juga metodenya. Itu ada atribut nama, umur, dan menampilkan data. Nah, begitu pula dengan kelas gaji. Kelas gaji juga merupakan turunan dari kelas pegawai. Nah, kelas gaji ini juga akan mewarisi atribut nama dan umur serta metode dari kelas pegawai, yaitu menampilkan data, menampilkan menampilkan data. Nah, kan tetapi pada kelas gaji itu memiliki atribut tambahan, yaitu atribut jumlah gaji. Nah, di mana atribut jumlah gaji ini tidak dimiliki pada kelas pegawai, sehingga kelas gaji ini merupakan turunan dari kelas pegawai, seperti itu. Nah, kemudian di sini berdasarkan kelas diagram yang telah saya buat, saya akan implementasikan ke dalam atau menjadi sebuah kode di Visual Studio Code, yang dimana di sini pertama terdapat sebuah, nah berdasarkan dari kelas diagramnya ini terdapat sebuah kelas, itu kelas pegawai. Nah, di sini kita buat dulu kelasnya, yaitu kita ketik maksudnya kelasnya itu kelas pegawai. Nah, kemudian di kelas pegawai ini terdiri dari, ya, kita menginisialisasikannya, di mana terdiri dari atribut nama dan juga umur. Nah, kemudian di sini ada self nama dari atribut, bukan atribut, eh, kelas pegawai ini kita buat inisialisasinya terdiri dari parameter nama dan umur, bukan atribut nama dan umur. Nah, di sini
Kita tambahkan lagi sel umur. Nah, kemudian kita tambahkan metodenya. Metodenya yang ada di bawah ini tadi yaitu menampilkan data, yaitu dengan mengetikkan di sini def, kemudian nama metodenya yaitu menampilkan data. Menampilkan data, kemudian di sini saya tambahkan parameter self, di mana eh, metode menampilkan data ini akan menampilkan sebuah hasil, yaitu nama, yaitu nama yang diambil dari parameter nama, dan juga akan menampilkan umur yang diambil dari parameter umur. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah membuat kelas pegawai, nah di sini saya buat lagi kelas jabatan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kelas jabatan ini merupakan warisan atau turunan dari kelas pegawai. Jadi di sini kita ketik tuh nama kelasnya, jabatan. Nah, kemudian kita buka kurung. Nah, kira di sini dalam kurung kita masukkan dia kelas jabatan ini turunan dari kelas apa, yaitu kelas pegawai. Yang dimana pada kelas jabatan ini terdiri seperti yang saya jelaskan tadi, atributnya sama, yaitu ada atribut nama dan umur. Dia akan mewarisi atribut dari kelas pegawai, yaitu nama dan umur. Di sini langsung saja saya copy saja, yaitu nah, sini dia memiliki atribut nama dan umur. Nah, akan tetapi pada kelas jabatan ini memiliki atribut yang tidak ada, atribut tersendiri yang tidak ada pada kelas lainnya, yaitu nama jabatan. Di sini saya pakai parameter jabatan saja. Nah, kemudian supaya eh, kelas jabatan ini mewarisi atribut dari kelas pegawai, diperlukan sebuah metode yaitu super. Tulisannya super, buka kurung, tutup kurung. Sehingga atribut dari kelas pegawai ini dapat diwarisi ke kelas jabatan. Nah, seperti itu. Nah, di sini caranya yaitu dengan mengetikkan, saya copy dulu supaya cepat. Di sini kita ganti def-nya dengan super dan juga titik. Nah, di sini kita masukkan atribut apa yang diwarisi, yaitu atribut nama dan umur. Ya. Kemudian di sini ada namanya self jabatan dari atribut jabatan. Selanjutnya itu kita juga mewarisi metode yang ada dari kelas pegawai, yaitu eh, metode menampilkan data. Nah, akan tetapi di sini tampilan hasilnya sedikit berbeda, yaitu jika pada metode pada kelas pegawai hanya menampilkan nama dan umur, nah kalau di kelas
jabatan ini sekaligus akan menampilkan yaitu nama jabatannya. Di sini dari parameter jabatan. Seperti itu. Nah, begitu pula dengan eh, kelas, saya perkecil dulu. Begitu pula dengan kelas gajinya ini. Caranya hampir sama, caranya sama dengan penulisan pada kelas jabatan ini. Karena sama-sama mewarisi dari kelas pegawai. Di sini saya ganti saja dari kelas jabatan menjadi kelas gaji sesuai dengan nama kelas yang baru kita buat. Kemudian di sini kita mewarisi atribut dari kelas pegawai yaitu nama umur. Nah, dan juga kita tambahkan parameter yang khusus ada pada kelas gaji ini yaitu parameter gaji. Dan juga di sini dengan metode super kita dapat mewarisi atribut dari kelas pegawainya yaitu ada nama dan umur. Kemudian di sini ada self gaji yang didapatkan dari parameter gaji serta metodenya di sini ada jika dari kelas jabatan menampilkan tambahan yaitu menampilkan hasil tambahan itu jabatan. Nah, kalau pada kelas gaji ini akan menampilkan gaji seperti itu. Nah, kemudian kita buat objek dari masing-masing kelas untuk dapat mengakses kelasnya sekaligus menampilkan hasil dari kelasnya. Nah, di sini untuk kelas pegawai saya buat dengan nama objek pegawai dengan huruf kecil. Nah, objek pegawai dia tentu saja diambil dari kelas pegawai. Nah, buka kurung di sini kita masukkan argumennya berdasarkan parameternya. Misal di sini nama saya sendiri yaitu Muhammad Raihan dengan umur 19 misal saja. Kemudian di sini saya buat untuk objek pada kelas lainnya yaitu objek jabatan untuk kelas jabatan. Nah, di sini parameternya sedikit berbeda. Di sini untuk argumen dari yang ada pada kelas pokoknya kan ada dua karena hanya terdiri dari dua parameter yaitu nama umur. Nah, kalau jabatan ada tiga yaitu nama umur dan jabatan. Misalnya di sini jabatannya argumen di sini saya tambahkan jabatannya eh, apa ya manajer saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita buat lagi untuk objek gaji untuk dari kelas gaji. Dan di sini argumennya beda lagi. Di sini gajinya berapa gaji manajer? Eh, misal 7 juta lah. Nah, seperti itu. Jadi eh, setelah kita membuat objeknya di mana untuk mengakses kelasnya. Nah, kalau kita buat di sini kita mema- memanggil metodenya berdasarkan gajinya berdasarkan objeknya. Misal di sini dari objek pegawai kita panggil metodenya itu menampilkan data. Nah, nanti di eh, karena kita memanggil metode menampilkan data, nah akan dijalankan metode menampilkan datanya yaitu karena di sini
objek pegawai. Jadi di sini metodenya itu terdiri dari memprint itu nama dan umur. Nah, nama dan umurnya itu untuk parameter nama dan umurnya itu ditentukan dari argumen yang kita tentukan yang ada di sini, yaitu untuk nama Muhammad Raihan dan umur 19. Nah, kalau kita jalankan, kemudian ada error, nah sesuai dengan metode menampilkan data yang dimana akan menampilkan output yaitu nama dan umur yang diambil dari argumennya diambil dari eh, yang kita deklarasikan pada objek di sini seperti itu. Nah, bagaimana dengan objek jabatan? Nah, dengan objek jabatan, nah akan mengikuti juga yang ada di sini, yaitu argumennya ada nama Muhammad Raihan, umur 19, dan jabatan manajer. Nah, di sini kita memanggil metodenya itu menampilkan data pada kelas jabatan, yaitu dia akan menampilkan nama, umur, dan jabatan. Kalau kita jalankan, nah seperti ini. Dia ada nama, umur, dan jabatan. Nah, bagaimana dengan nah begitu pula dengan eh, objek gaji. Duh, terlalu jabatan. Nah, di sini saya lupa ganti parameternya. Nah, kita jalankan. Nah, seperti itu. Dia akan tampilkan nama, umur, dan gaji. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi kelas diagram berupa konsep inheritance dengan kelas diagram yang ada di sebelah kanan, bisa dilihat pada sebelah kanan, dan juga implementasinya pada berupa source code pada Visual Studio Code yang saya barusan saja ketik yang berada di sebelah kiri. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.